Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tabrani dengan NIM 22072043 dengan prodi D3 Teknik Mesin dari Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya di sini akan merangkum materi tentang apa itu toleransi linear. Yang pertama, toleransi linear itu adalah penyimpangan ukuran yang diperbolehkan atau diizinkan. Karena penyimpangan ini, benda yang dibuat yang memakai toleransi masih dapat dipasang dan diselimbangi. Bagian-bagian dari peralatan itu di mesin dibuat oleh operator atau pekerja. Dalam suatu perusahaan, sudah barang tentu dikerjakan dengan ukuran-ukuran yang bertoleransi. Kadang-kadang seorang pekerja dapat mengerjakan bagian mesin yang tertentu saja, sedangkan pekerja yang lain mengerjakan bagian yang lainnya. Selanjutnya nomor 2 yaitu prinsip dari toleransi linear adalah prinsipnya yaitu yang pertama itu batasan dalam ukuran maksimum yang diperbolehkan. Yang kedua, batasan ukuran minimum yang diperbolehkan atau diizinkan. Pada gambar kerja yang dibuat harus dicantumkan toleransinya. Hal ini untuk memudahkan operator dalam mencantumkan batas ukuran minimum dan ukuran maksimum yang diizinkan. Poros yang dipasang dan bantalan dan blok silinder yang dipasang pada blok mesin dalam jalan dipres, maka toleransinya berbeda. Yang ketiga yaitu kapan toleransi linear digunakan. Toleransi linear digunakan pada gambar mesin untuk menentukan batas atau jarak yang diperbolehkan antara dua fitur dan dimensi pada sebuah komponen dari bagian mesin. Umumnya digunakan untuk menunjukkan tingkat akurasi yang diperlukan dalam pembuatan dan perakitan suatu mesin atau produk. Digunakan dalam beberapa situasi untuk menunjukkan jarak dan batas yang diperbolehkan dari dua dimensi yang saling berkaitan. Pada produk untuk menentukan toleransi pada ukuran lubang atau celah terdapat pada suatu komponen mesin seperti baut atau bor. 3. Untuk menentukan tingkat akurasi yang diperlukan untuk pembuatan produk agar dapat berfungsi dengan benar dalam menggambarkan toleransi linear pada gambar. Mesin biasanya dilambangkan dengan menggunakan simbol diikuti oleh angka, pecahan, dan menentukan batas transisi yang diperbolehkan. 4. Berikan contoh aplikasi penerapan toleransi linear pada gambar teknik. Berikut dengan beberapa contoh aplikasi penerapan toleransi linear pada gambar teknik. Yang pertama yaitu toleransi pada dimensi diameter untuk membuat gambar teknik satu benda silinder transsilinder diterapkan pada dimensi diameter. Misalnya, jika sebuah silinder harus memiliki diameter 10 mili, maka transisinya yang ditetapkan pada gambar dapat berupa lebih dari 0,05 atau kurang. Yang artinya, diameter silinder dapat memiliki transisi maksimum 10,05 mm dan transisi minimumnya 9,95 mm. 2. Transisi pada dimensi panjang ketika membuat gambar teknik suatu benda berbentuk batang silinder diterapkan pada dimensi panjang. Misalnya, sebuah batang harus memiliki panjang 100 mm. Maka transien ditetapkan pada gambar teknik dapat berupa 0,1 atau kurang dari 0,1 mm. Yang artinya, panjang batang dapat memiliki toleransi maksimum 100,1 mm dan transmisi minimumnya 99,99 mm. 3. Toleransi pada gambar jarak ketika membuat gambar teknik suatu mekanisme. Toleransi linear ditetapkan pada dimensi jarak antara dua komponen. Misalnya, jika mekanisme harus memiliki jarak antara dua komponen sebesar 50 mm, maka toleransi yang ditetapkan pada gambar teknik dapat berupa 0,2 atau kurang. 0,2 mm yang artinya jarak antara dua komponen dapat memiliki toleransi maksimum 50,2 mm atau transisi minimumnya 49,8 mm. Dalam
Semua contoh tersebut ditetapkan untuk memastikan dimensi dan ukuran dari benda atau komponen yang dibuat tetap sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dan memenuhi persyaratan fungsi dan kinerja yang diinginkan. Terakhir yaitu nomor 5, yaitu apa dampak yang tidak kesesuaian toleransi yang dibuat pada gambar teknik. Ketidaksesuaian toleransi pada gambar teknik dapat memiliki dampak signifikan terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Transmisi pada gambar teknik merupakan batasan yang ditetapkan untuk dimensi suatu produk atau komponen jika toleransi tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Maka dapat terjadi beberapa masalah yang diantaranya yang pertama, ketidakcocokan antara bagian-bagian produk. Jika toleransi tidak sesuai, maka bagian-bagian produk yang harus cocok antara satu sama lain mungkin tidak akan terpasang dengan benar. 2. Gagalnya fungsi produk toleransi yang tidak dapat menyebabkan produk dapat berfungsi dengan baik. Misalnya, jika sebuah bantalan tidak memenuhi toleransi yang diinginkan, maka bisa menyebabkan kehausan yang lebih cepat pada kegagalan mesin. 3. Biaya produksi yang meningkat jika toleransi tidak dapat diterapkan pada gambar teknik. Maka produk yang menjadi lebih sulit yang memakan waktu lebih lama. Hal ini dapat meningkatkan biaya produksi dan mengurangi efisien produk-produk tersebut. 4. Penurunan kepercayaan pelanggan. Produk yang tidak sesuai dengan toleransi yang dapat menurunkan kepercayaan pelanggan terhadap merek atau perusahaan tersebut. Hal ini dapat berdampak buruk pada reputasi penjualan. Karena itu, pentingnya untuk memastikan toleransi tepat pada gambar teknik agar produk yang dihasilkan dapat sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Hanya itu penjelasan. Baiklah, hanya segitulah penjelasan saya tentang toleransi linear. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.